Jangan jauhkan anak-anak dari orang tuanya. Biarpun sudah berpisah, nggak boleh ada istilah broken dalam Islam. Karena mendidik adalah bersama, tanggung jawab bersama. Perceraian pun ada tasrih bi ihsan, ngelepas itu yang baik, bukan permusuhan. Anda sebagai seorang wanita solehah, insya Allah baik, tetap mengajari putra-putri Anda untuk dekat dengan ayah orang tuanya, telepon dan sebagainya. Bukan teleponnya hanya untuk minta hajat saja, kan bukan, tapi telepon untuk sambung silaturahim. Anda sudah putus dengan mantan suami, tapi anak Anda tetap. Sampai kapanpun dia adalah anak-anak mantan suami Anda. Anda sudah benar sampai di sini. Akan tapi apakah, nah ini kemudian kita kembali kepada suami istri. Siapapun, wahai hamba Allah, mungkin Anda seorang janda yang menikah lagi dengan seorang laki-laki, sah, itu hak Anda. Itu kebutuhan pribadi Anda yang tidak bisa diwakilkan pada siapapun. Maka bukan satu yang tercela orang janda menikah lagi, duda menikah lagi, nggak ada. Itu adalah hal yang terpuji untuk menghindari dari keharaman, untuk mendapatkan turunan yang baik, untuk menjaga kehormatan keluarga, sah. Maka suami menikah lagi dengan wanita, kan gitu kisahnya. Tapi di saat anak-anaknya mau telepon kepada sang bapaknya, rupanya sang bapaknya mengalihkan kepada ibu tirinya. Maka ini nasihat kepada ibu tiri. Barangkali ini dugaan kami, ibu tirinya itu adalah ibunya tersebut, istri baru dari suami tersebut, istrinya itu adalah sangat menyayangi suami. Saya husnudon dulu deh, tapi setelah itu akan kita bangun dibangun di atas husnudon. Ini adalah satu upaya yang baik dan mulia. Nah, husnudon kami, sang istri tadi begitu cintanya kepada suami sehingga bergolak kecemburuannya di saat ada telepon dari anaknya sendiri. Dan mungkin ini positif masalah cinta, tapi reaksinya bisa jadi menjadi negatif. Jadi Anda sebagai istri baru tadi, mungkin kecintaan Anda kepada suami Anda, kekhawatiran Anda dan sebagainya, cemburuan Anda itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh sampai Anda melakukan keharaman. Mungkin sekali seorang istri di saat melihat anaknya itu telepon, anak suaminya itu telepon dengan suaminya, sudah mulai berubah, takut ngomong macam gelisah, dan mungkin bahkan marah-marah, sehingga seorang istri bersepakat dengan suami, sudahlah jangan telepon kepada ayah, ke saya saja sudah. Bisa saja begitu, karena berangkat dari kecemburuan. Maka Anda salah wahai istri, tidak boleh semacam itu. Dan alangkah banyaknya kita menemukan suami mau telepon dengan anaknya sendiri di depan istri yang sekarang nggak berani. Kenapa? Bahkan menjaga, karena istrinya mudah cemberut. Tidak boleh seperti itu, Wan. Itu anaknya suamimu, harus engkau dekatkan, bahkan selalu mengingatkan kepada suami, wahai suamiku, jangan lupa anakmu. Engkau sekarang bersamaku, tapi anakmu adalah anakmu. Mantan istrimu ya sudah pisah, tapi mantan anakmu tidak ada mantan. Mestinya begitu sebagai istri. Makanya kami khawatirkan kisah-kisah pernikahan lanjutan sambung ini kayak gini ini. Jadi mau telepon sama anaknya saja ketakutan. Seorang istri apalagi nggak enak kelihatan sama suaminya kalau dia telepon dengan anaknya. Tidak. Wahai suami, jika engkau menikah dengan seorang wanita, ternyata dia sudah punya anak, maka ketahuilah, jadikan anaknya itulah seperti anak Anda. Wong kita pengen punya anak banyak, ngerawat santri, ini dititipin anak istrinya aja nggak mau. Ini suami model apa itu? Sama seorang istri, kalau Anda menikah dengan seorang suami sudah punya anak, ketahuilah itu anak suamimu. Kalau engkau ingin mengambil hati, mengambil cinta suami, baik-baiklah kepada anaknya, maka suamimu semakin mencintaimu. Tapi kalau dihalangi, kita menemukan semacam itu. Kalau sudah suami telepon sama anaknya ngomong, kalau telepon sama anak lama banget, sama anak saya, sama anaknya dia kurang lama. Loh, sama anaknya kumpul bersama, sama anak satunya dengan istri yang lain jarang bertemu, telepon lama-lama marah. Ini istri model apa? Enggak begitu. Itu nasihat kami. Semakin engkau wahai istri baik kepada anak suamimu, maka suamimu semakin mencintaimu. Begitu juga seorang suami semakin baik dengan anak tirinya, maka istri akan semakin cinta. Dan hidup ini untuk seperti itu, tolong menolong, bukan saling menjauhkan orang dari orang. Ini kami perlu angkat masalah ini seperti ini. Kita menemukan banyak sampai nggak enak, sampai kadang seorang bapak ingin mengirim uang kepada anaknya sendiri, gara-gara anaknya sudah tidak serumah karena sang bapak menikah lagi, karena anaknya adalah bersama ibunya, itu nggak mampu, nggak berani. Nggak boleh seperti itu.
jadikanlah wahai istri, bukan mantan istri, wahai istri, jadikan suamimu bebas merawat anaknya sebebas-bebasnya, telepon sebebas-bebasnya, nggak usah buat kesepakatan, jangan, biar urusan saya saja. Nah ini kadang-kadang seorang istri ibu tiri itu ngomong begitu karena ya cemburu tadi. Sudah bang, nggak usah lah telepon-telepon ke dia, biar urusan saya, nah, kan rumah tangga kita, jangan telepon ke ayah. Loh, anaknya kok dilarang? Kalau istrinya oke, misalnya punya hajat, mantan istrinya punya hajat, ingin komunikasi, oke lah lewat istrinya, karena sudah nggak ada hubungan suami istri dengan mantan istrinya. Tapi untuk anaknya nggak boleh. Dan ini kejadian, bukan sekedar anda yang bertanya ini, tidak, kita menemukan di kenyataan itu semacam itu. Sehingga seorang suami kalau sudah ditelepon anaknya langsung lari keluar, nggak enak kelihatan sama istri. Kenapa? Istri sudah mulai berubah mukanya kayak hantu. Sengaja saya ngomong kasar begini karena demi keindahan rumah tangga anda. Coba rumus, kalau anda sebagai seorang istri justru memperhatikan anak-anak suami anda, lihat semakin cinta kepada anda sampai kapanmu nggak bisa-bisa. Bahkan kalau anda mengusahakan perpisahan seorang ayah dengan anaknya, maka anda memutus tali persaudaraan, dosa, masuk neraka. Biarkan, bebaskan seperti itu untuk berkomunikasi, bahkan dekatkan. Ini karena orang hidup kan seperti itu, kadang bercerai dan sebagainya. Ini harus sampaikan semacam ini. Ini rumus indah. Baik, ini insya Allah anda yang bertanya baik-baiklah, tanpa harus anda dendam. Tapi itu saya khusnudon kepada suami istrinya yang sekarang itu ya karena cintanya yang dalam. Atau mungkin lain, anda tidak usah marah kepada istrinya sekarang, mungkin dia itu juga ingin mendapatkan perhatian dari suami, ingin menyelesaikan semuanya. Bisa jadi istri tersebut niatnya baik, maka anda tidak usah suudzon kepada istrinya. Mungkin maksud istrinya itu baik biar juga tahu, biar ikut-ikut mengurusi anak suaminya, mungkin begitu. Jadi kita harus bangun khusnudon semuanya. Memang kalau kita lagi nasihat kepada si A si B kadang-kadang kasar begitu, mohon maaf, tapi kasar dibalik kasar ini adalah sesuatu yang indah, kayak parut begitu ya, kasar tapi nanti keluar kelapa, bisa diperes ya. Jadi mohon maaf ya yang merasa saya kasari begini, karena saya mencintai anda. Saya menemukan problem rumah tangga semacam ini, semoga dimudahkan semuanya ya. Bisa terus, suami bisa merawat anak dengan baik, istri bisa baik dengan anak tirinya, atau seorang suami bisa merawat anak tirinya dengan baik. Anak tiri, sampai kita pernah suatu menikah, Bu ya, saya akan menikah dengan seorang laki-laki tapi dengan syaratnya apa ibu? Saya tidak boleh bawa anak saya, jangan nikah dengan laki-laki itu, kurang ajar ya. Kok nggak boleh anaknya dibawa, terus bawa siapa? Kasihkan orang. Ini kan kurang ajar, belum nikah aja sudah kurang ajar kok. Jangan. Anakmu adalah gak akan bisa sampai kapanpun. Ini ada seperti itu. Mendapatkan anak, alhamdulillah rezeki ini, dapat memberi nafkah, dapat pahala dan sebagainya. Kita urusan dengan Allah, menikah ini karena Allah, dengan Allah, bukan hanya asal itu, asal nikah ini saja insyaallah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.